Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa dengan NIM 240170019. Tujuan dari saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah keamanan sistem komputer dengan judul penggunaan fungsi hash, MAC, digital signature, serta penerapannya. Yang pertama, fungsi hash. Pengertian dari fungsi hash. Fungsi hash adalah algoritma yang mengubah suatu input atau pesan data menjadi output berukuran tetap yang disebut dengan value atau digits. Contoh algoritma hash yaitu SHA-256, SHA-1, MD5. Tetapi MD5 dan SHA-1 sudah tidak direkomendasikan. Sifat utamanya yang pertama, deterministik, yaitu input sama yang menghasilkan hash yang sama. Yang kedua, one way. Itu sulit mendapatkan kembali data asli dari hash. Yang ketiga, avalanche effect, yaitu perubahan kecil pada input menghasilkan hash yang sangat berbeda. Yang keempat yaitu collision resistant, yaitu sulit menemukan dua data berbeda dengan hash yang sama. Penggunaan dan penerapan. Yang pertama, penyimpanan password. Password tidak disimpan dalam bentuk asli, tetapi dalam bentuk hash. Contohnya, user password ke hash dan simpan di database. Yang kedua, integrity checking atau pemeriksaan integritas. File atau data dikirim bersama hashnya untuk memastikan tidak berubah saat transmisi. Digunakan pada download file, misalnya hash SHA-256 di website Ubuntu atau Windows ISO. Sistem backup dan integritas data. Yang ketiga, blockchain. Hash digunakan untuk menghubungkan blok dan mendeteksi perubahan data. Yang keempat, digital forensik, yaitu hash dipakai untuk memastikan bukti digital tidak diubah. Yang kedua ada PAC atau Message Authentication Method. Pengertiannya, PAC adalah kode autentikasi yang dihasilkan dari fungsi hash ditambah dengan secret key atau kunci rahasia bersama. PAC menjamin integriti, data tidak berubah, dan authenticity. Hanya pihak yang memiliki kunci yang bisa membuat PAC. Contoh algoritma MAC. MAC SHA-256, CMAC, dan GMAC. Cara kerja singkat. Yang pertama, pengirim menghitung MAC sama dengan HNAC pada data secret key. Yang kedua, data dengan MAC dikirim ke penerima. Yang ketiga, penerima menghitung kembali MAC menggunakan kunci yang sama. Yang keempat, jika sama, data valid dan tidak berubah. Penggunaan dan penerapannya. Yang pertama, keamanan API. Banyak API menggunakan KMAC untuk verifikasi permintaan atau AWS, Binance, dan sebagainya. Yang kedua, keamanan pesan dalam jaringan. Pada protokol seperti IPsec, TLS, SSL. Yang ketiga, sistem pembayaran. Bank menggunakan MAC untuk validasi transaksi antar server. Yang keempat, IoT communication. Perangkat kecil mengirim MAC karena lebih ringan dibanding digital signature. Yang ketiga ada digital signature atau tanda tangan digital. Pengertiannya, digital signature adalah mekanisme yang menggunakan private key untuk menandatangani data dan public key untuk memverifikasi tanda tangan. Berbeda dari MAC, digital signature memberikan yang pertama yang kedua authenticity, dan yang ketiga non-repudiation. Pengirim tidak bisa menyangkal telah mengirim pesan. Contoh algoritmanya RSA, DSA, ACDSA, ADDSA. Cara kerja singkat. Yang pertama, pengirim membuat hash dari data. Yang kedua, hash dienkripsi dengan private key, digital signature. Yang ketiga, penerima verifikasi signature dengan public key. Penggunaan dan penerapannya. Yang pertama, dokumen digital atau PDF, surat elektronik. Tanda tangan digital pada e-draft, e-postman, e-faktur. Yang kedua, sertifikat SSL atau HTTPS.
Browser memverifikasi website menggunakan digital signature dalam sertifikat. Yang ketiga, email address atau MIE dan PGP. Email ditandatangani untuk memastikan keaslian dokumen. Yang keempat, software signature. APK, aplikasi Windows.exe, update firmware, jadi digital signature. Yang kelima, blockchain dan cryptocurrency. Bitcoin, Ethereum menggunakan ECDSA untuk tanda tangan transaksi. Yang keenam, e-voting. Menjamin suara pemilih autentik dan tidak bisa dipalsukan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi tersebut adalah yang pertama, hash function menjaga integritas data untuk membuka data hash menjadi tetap dan digunakan pada penyimpanan password dan cek aslian file. Yang kedua, MAC atau Message Authentication Code. Yang pertama, menjamin integritas dan autentikasi menggunakan secret key bersama dan dipakai di API aman dan transaksi. Yang ketiga, digital signature menjamin integritas, autentikasi, dan reputation menggunakan private atau public key dan dipakai pada dokumen digital, SSL, email, dan blockchain. Sekian saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.